Ya, kita lanjutkan lagi ya pembahasan fisikanya. Keisha meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja setinggi 1 meter. Tanpa sengaja, tangan Keisha mengenai piring sehingga salah satu jeruk jatuh dengan kecepatan 0,5 meter per second. Jika massa buah jeruk adalah 180 gram dan kecepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, energi mekanik buah jeruk dari 20 cm dari lantai adalah, jadi misalnya ini ada buah jeruk ya, di sini jatuh dari meja misalnya seperti ini ya. Ya, jatuh dari meja. Ya, jatuh dengan kecepatan posisinya ini jatuh dengan kecepatan ya V1-nya adalah 0,5 meter per second. Jatuh dengan kecepatan 0,5 meter per second. Nah, ketinggiannya ini 1 meter, hanya 1 meter. Nah, ketika jatuh ini ditanyakan berapakah ya besar energi mekanik ketika ketinggiannya sekarang jadi H2-nya 20 cm. Ini H1-nya. Nah, ini posisi 1, ini posisi 2. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya kan? Kalau dilihat seperti ini, ya, energi mekanik tadi udah saya jelaskan. Energi mekanik itu totalnya sama. Jadi energi mekanik di titik satu, energi mekanik di titik satu itu sama dengan energi mekanik di titik dua. Jadi energi mekanik satu sama dengan energi mekanik dua. Nah, kita tidak perlu mencari ketinggiannya pakai energi potensialnya kedua, nggak perlu. Kita pakai energi mekanik ke EM2 yang ditanyakan, berapakah energi mekanik di posisi 2 ini berapa? Nah, energi mekanik 2 itu sama dengan energi mekanik satu. Berarti kita gunakan posisi satu aja udah bisa karena jawabannya sama, energi mekanik totalnya sama. Jadi energi potensial satu tambah energi kinetik satu. Jadi MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat. Di sini masanya ya, masanya 180 gram. Jadi masanya 0,18 kilogram. Jadi 0,18, G-nya 10, tinggi pertamanya 1 meter. 1 meter ditambah setengah M, masanya 0,18. Nah, kecepatan pertama tadi kan ketika jatuh, ya itu kan ada kecepatannya. 0,5 dikuadratin. Ini dapatnya 0,18 kali 10 jadi 1,8 ditambah ini 0,09 kali ini jadinya 0,25 ya. Kita hitung berapa ya. Jadi 0, ya 0,09 kali 0,25 itu dapatnya 1,8 ditambah 0,0225. Jadi 1,8225. Dah, screenshot dulu. Dah, screenshot dulu ya. Dah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Grafik kecepatan benda. Waktu benda A, B, C disajikan pada gambar berikut. Benda A, B, C memiliki massa berturut-turut beda 5, 6, 7. Jadi massa A 5 kg, massa B 6 kg, massa C 7 kg. Hubungan perubahan energi kinetik yang dilakukan ketiga benda tersebut adalah kita cari delta EK-nya masing-masing. Kita cari delta EKA. Jadi setengah MA ya V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nih, kita cari masanya A 5 kali ini A ya untuk A
Ini kecepatannya 30. Ini 0. Berarti 30 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Jadi ini 5 per 2 kali 900. Ya kan? 900 kurangi 0 ya 900. Ini kita coret dapatnya 450. Ya, 450 kali 5 dapatnya 2000. Jadi delta EKA sama dengan 2250 Joule. Sekarang delta EKB setengah MB V2 kuadrat min V1 kuadrat. Masa B adalah 6 kali, untuk B nih ya 25 kurangi 5 ya. 25 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Jadi 6 kali ini 625 kurangi 25. Jadi 6 kali 600. Dapatnya 3600 Joule. Ini delta EKB. Nah, sekarang kita cari delta EKA. Delta EKC. Jadi setengah MC ya V2 kuadrat min V1 kuadrat. Masa C 7 kali V2-nya C kita lihat di sini. C itu di sini 20 dengan 10. 20 kuadrat kurangi 10 ya 10 kuadrat. Ya. Jadinya jadinya berapa ini? 7 per 2 kali 400 ya. 400 untuk yang C 400 kurangi 100 ya kan? C kan dari 10 sampai 20 ya. Jadi 7 per 2 kali 300 coret-coret 150. 150 kali 7 dapatnya 1050 Joule. Untuk yang B Bapak cross check tadi ada kekeliruan. Ya ini kan setengah kali 6 kan 3. 3. Jadi 3 1800. Jadi EKC-nya 1050, EKB-nya 1800. Berarti energi kinetik terkecil itu C. Ya. Delta EKC lebih kecil daripada delta EKB, lebih kecil daripada delta EKA. Nah, ini delta EKC lebih kecil delta EKB, lebih kecil daripada delta EKA. Jawabannya D. Ya, screenshot dulu. Ya, dari screenshot kita lanjutkan lagi. 3 bulan dijatuhkan di permukaan pasir dari ketinggian berbeda-beda. Pada data tersebut oleh tabel seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil tersebut adalah, jadi gini, kalau kita buat ilustrasi gini, misalnya ini pasir ya, pasir tebal. Kalau ini jatuh dari tinggi ini, mungkin masuk ke dalam pasirnya mungkin sekian. Kalau dia semakin tinggi, logikanya dia makin ke dalam. Ya kan? Dan semakin tinggi, ini energi potensialnya besar. Ya, karena energi potensial makin besar, berarti kan ketinggiannya tinggi nih. Jadi energi potensialnya besar, sehingga makin ke dalam masuk ke pasir. Jadi kita hitung energi potensial masing-masing. Ya, ini masanya 0,1 kg, ini 0,12 kg, ini 0,15 kg. Jadi kita cari energi potensial A, MGHA.
Ya, masanya A adalah 0,1, G-nya 10, tingginya A 2. Jadi energi potensial A itu adalah 2 Joule. Ya, G dibuat 10. Kemudian energi potensial B, MBGHB. Masa B 0,12 kg kalikan G-nya 10 kali tingginya B 3. Berarti ini 1,2 kalikan 3, 3,6 Joule. Ini energi potensial B. Ya. Sekarang energi potensial C, MCGHC. Ini 0,15 kali G-nya 10 hanya C 4 meter. Berarti energi potensial C itu 1,5 kalikan 4 dapatnya 1,5 kalikan 4 itu dapatnya 6 Joule. Dan dari sini kelihatan energi potensial, ya, energi potensial A lebih kecil daripada energi potensial B, lebih kecil daripada energi potensial C, ya. Karena ini lebih kecil, otomatis dia yang paling dalam itu C, ya. Bola A melesak lebih dalam daripada B. Salah, karena A-nya lebih kecil. Bola C melesak lebih dalam daripada bola A. Betul, karena energi potensial paling besar. Bola B melesak lebih dalam daripada C. Salah, B-nya lebih kecil. Bola A melesak paling dalam. Salah, paling dalam C. Bola B melesak paling dalam. Salah. Yang paling melesak paling dalam itu C. Jawabannya B. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Balok bermasa 2 kg meluncur pada lintasan seperempat lingkaran licin dengan jari-jari 80 cm seperti gambar berikut. Jadi ini tingginya 80 cm. Jadi tingginya di sini 80 cm. Ini ke sini 80 cm. Tingginya 80 cm atau tingginya 0,8 meter. Masanya 2 kg. Setelah melewati titik G, balok melewati bidang datar kasar. Jarak antara pada bidang datar adalah 1 meter. Jarak ini ke sini 1 meter. Ini ke sini 1 meter. Ini ke sini 1 meter. Jika gesekannya adalah bidang kasar sebesar 8 Newton, berarti ini F-nya 8 Newton. Maka pernyataan yang benar adalah, nah, kita cari hubungannya. Ini kan ketinggian ya. Berarti hubungannya dengan energi potensial dengan usaha sampai ke titik tertentu, berarti W. Energi potensial adalah MGH, W-nya itu F kali S. Kita cari jaraknya yang ditempuh ketika sudah sampai situ. Nah, masanya ini 2 kg, G-nya 10, tingginya 0,8. Nah, F-nya 8 kali S. Jadi ini 16. Ya, 0,8 kali 10, 8 kali 2, 16 sama 8 kali S. S sama dengan 16 dibagi 8. S-nya 2 meter. Jadi jarak yang ditempuh itu 2 meter. Dari sini ke sini 2 meter. Berarti titik B. Kalau berhenti di titik B, jawabannya B. Dah, screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Air mancur setinggi 1,2 meter memiliki kecepatan 5 meter per second. Jadi ini ada air mancur sini ya. Ini sampai paling tingginya. Ini air mancur keluar. Ini, gini, gini. Ini posisi 1. Ini kecepatan pertamanya adalah 5 meter per second. Volume air yang tersembur ke atas setiap secondnya adalah 4 liter. Berarti volumenya 4 liter. 4 liter itu 4 desimeter kubik. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Gravitasinya 10. Ya, gravitasinya 10. G-nya adalah 10.
energi kinetik air mancur saat ketinggiannya 0,8 meter. Ketinggiannya 0,8 meter. Jadi posisi sini. Di posisi 1, di posisi 2, ya, ketinggiannya 2 ini adalah 0,8 meter. Berarti ini ada EP, energi kinetiknya ya, EP2, EK2. Ini EP1, EK1. Nah, pada saat posisi 1 kan di tanah. Di tanah itu ketinggiannya pertama adalah 0. Jadi pakai hukum kekalan energi, EP1 tambah EK1, EP2 tambah EK2. EP1 MGH1, EK1 setengah MV1 kuadrat. EP2 MGH2 tambah EK2. Nah, di sini masanya belum tahu gimana cara cari massa. Ya, di sini massa jenis air 1000 kg meter kubik. Ya, berarti kalau cari rho itu kan M per V. Jadi kalau cari massa rho kali V. Rho-nya ini 1000. Rho-nya 1000 kali V-nya 4 kali 10 min 3. Berarti 10 minus 3-nya coret dengan 1000. Berarti massanya 4 kilogram. Nah, masukkan sini 4, G-nya 10, tinggi pertama kan dia posisinya di tanah, 0. Setengah, massanya 4, kecepatan pertama 5, 5 dikuadratin. Kemudian massanya adalah 4, G-nya 10, tinggi keduanya 0,8 ditambah EK2. Berarti ini 0 ditambah 25, 5 kuadrat 25, kalikan 100, 100 bagi 2, 50, ya kan? Sama dengan ini kali ini 8 kali 4, 32, ditambah EK2. Jadi 50 sama dengan 32 ditambah EK2. EK2 sama dengan 50 kurangi 32. Jadi EK2 sama dengan 18 Joule. Ya, ini jawaban A. Jawaban B, daya yang dihasilkan air mancur. Daya itu ya, B daya itu P itu energi dibagi waktu. Nah, kita gunakan energi mekanik. Energi mekanik ya, energi mekanik karena ini total energi ya. Energi mekaniknya. Berarti ini pakai energi mekanik dibagi waktu. Nah, kita gunakan energi mekaniknya di posisi 1 aja yang gampang. Ya, energi mekanik 1 per waktu. Nah, EP1 tambah EK1 per waktu. Waktunya di sini setiap sekon. Berarti waktunya 1 detik. Nah, kita lihat EP1 tambah EK1 tadi berapa ini? EP1 tambah EK1 dapatnya adalah ini. 0 tambah ini 50. Berarti ini dapatnya 0 tambah 50. Jadi Bapak nggak usah ulang lagi per 1. Jadi P sama dengan 50 watt. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Randi melemparkan bola bermasa 200 gram. Masanya adalah 200 gram, itu 0,2 kilogram. Dengan kecepatan awal 6 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10, hitung energi kinetik bola saat bergerak 0,3 detik. Ya, berarti ini kecepatan awalnya V1-nya 6. Ya, atau V0 boleh. Terus G-nya adalah 10. Waktunya adalah 0,3 detik. Jadi ini benda kan ini melempar bola berasal ini ke atas dengan kecepatan awal, jadi dilempar ke atas. Ini ya. Ini kecepatan awalnya V0-nya adalah 6 meter per second.
ditanya sampai ke titik waktunya di sini ya waktu 0,3 detik sampai di posisi sini ya. Berapa energi kinetiknya posisi sini, berapa energi kinetiknya, energi kinetik posisi kedua ini misalnya ini berapa. Nah, caranya kita cari kecepatan di sini. Kecepatan 2. Ini V0 boleh, V1 boleh. VT sama dengan V0. Ya, V0 plus GT. Karena dia ini V0 min GT. Ya, VT sama dengan V0 min GT. Pada saat kecepatan 2 ini boleh sekali V2 sama dengan V1 min GT. Nah, ini V0 boleh, V1 boleh. Nah, V2 ya, V1-nya adalah 6, min G-nya 10, T-nya 0,3. Jadi V2-nya ini 6 dikurangi 3. Jadi V2-nya adalah 3 meter per second. Nah, baru kita cari EK2 setengah MV2 kuadrat. Ya, setengah M masanya adalah 200 gram, 0,2 kali V2-nya 3. 3 dikuadratin. Jadi 0,1 kali 9. Jadi 0,9 Joule. EK2. Ya, silahkan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Solder listrik memerlukan tegangan 150 volt dan arus 1,5 ampere. Jika solder tersebut digunakan dalam waktu 5 menit, efisiensi energinya 70%. Tentukan kalori yang dihasilkan solder tersebut. Jadi kita lihat di sini V-nya 150 volt, kemudian arusnya 1,5 ampere digunakan waktu 5 menit. Ya, berarti waktunya adalah 300 detik. Nah, dari sini kita cari energinya. W, energi listriknya kan V kali I kali T, fit. Ya, ini sebagai energi input masuk. Ya, jadi kita hitung V-nya berapa? 150, I-nya 1,5, T-nya 300. Jadi W-nya ini kita hitung ya 150 dikali 1,5 dikali 300. Saya ulang lagi 150 kali 1,5 5 menit kan 300. Dapatnya 67500 Joule itu energi. Jadi W ini sama dengan energi inputnya 67500 Joule. Jika efisiensinya adalah 7%, tentukan kalori yang dihasilkan solder tersebut. Ditanyakan, berarti kan efisiensi sama dengan energi input per energi output. Kalau ditanyakan apa namanya energi apa namanya sorry efisiensi itu energi output dibagi energi input. Jadi kalau saya cari energi output itu sama dengan efisiensi kali energi input. Nah, efisiensinya 70% kali energi inputnya adalah W. Jadi 70 per 100 kali W-nya 67500. Jadi energi outputnya yang keluarnya ini ya, ini coret dengan ini
ya, 675 kali 70. Jadi 47.250 Joule. Ini dapatnya 47.250 Joule. Ya, sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata sudah habis. Jadi sampai sini ya. Sudah sampai sini. Materinya tentang energi dan usaha Bapak udah bahas 2 kali. Bapak akhiri sampai sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.